Pada akhir tahun 60-an, saat dunia merayakan cinta dan perdamaian, sebuah teror gelap muncul dari bayang-bayang California Utara. Seorang pembunuh berantai yang menamai dirinya Zodiac tidak hanya merenggut nyawa, ia bermain-main dengan polisi, media, dan seluruh masyarakat, meninggalkan jejak surat-surat misterius dan sandi yang rumit. Kisah Zodiac bukanlah cerita detektif biasa yang berakhir dengan penangkapan sang penjahat. Ini adalah kisah tentang sebuah perburuan yang berubah menjadi obsesi yang merusak. Para detektif kehilangan karir mereka, para jurnalis tenggelam dalam paranoia, dan seorang kartunis koran mengorbankan keluarganya demi memecahkan teka-teki ini. Sang pembunuh menciptakan sebuah permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Jejak rahasia Zodiac bukanlah tentang siapa dirinya, melainkan tentang bagaimana ia berhasil mengubah para pemburunya menjadi korban juga. Ia menciptakan sebuah virus psikologis yang menyebar melalui surat-suratnya, sebuah obsesi kolektif untuk menemukan hantu yang selalu selangkah lebih di depan. Kemenangan terbesarnya bukanlah karena ia berhasil membunuh, tetapi karena ia berhasil menghilang dan menghantui mereka selamanya. Semuanya dimulai dengan serangan-serangan brutal yang tampak acak, namun sangat terencana di area-area terpencil. Zodiac menyerang pasangan-pasangan muda di mobil mereka, menciptakan teror di tempat yang seharusnya menjadi ruang pribadi yang aman. Namun, yang membuatnya berbeda adalah apa yang ia lakukan setelahnya. Ia menelpon polisi dari telepon umum dengan tenang melaporkan kejahatannya sendiri, dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan malam. Tidak lama kemudian, surat-surat pertama tiba di ruang redaksi koran-koran besar di San Francisco. Ditulis dengan tulisan tangan yang khas. Surat-surat itu berisi detail kejahatan yang hanya diketahui oleh polisi, membuktikan keasliannya. Di dalamnya, ia mengancam akan melakukan lebih banyak pembunuhan jika suratnya tidak dipublikasikan di halaman depan. Ia bukan sekedar membunuh, ia sedang membangun sebuah merek, sebuah persona publik yang menakutkan. Bagian paling ikonik dari permainannya adalah sandi-sandi kriptik yang ia kirimkan. Sandi pertamanya, yang terdiri dari 408 karakter, berhasil dipecahkan oleh sepasang guru, mengungkap pesan mengerikan tentang kesenangannya dalam membunuh. Namun, sandi-sandi berikutnya, terutama sandi 340 karakter yang paling terkenal, tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan selama lebih dari 50 tahun. Sandi ini adalah tantangan langsung bagi kecerdasan para penyelidik dan seluruh dunia. Permainan ini mencapai puncaknya ketika Zodiac mulai mengancam akan menyerang anak-anak sekolah dan bahkan menelpon ke sebuah acara bincang-bincang di televisi, mempermainkan seluruh kota. Setiap surat baru, setiap sandi baru, dan setiap ancaman baru memicu gelombang kepanikan dan liputan media yang masif. Zodiac telah berhasil mengubah dirinya dari seorang pembunuh menjadi seorang selebriti horor, dan ia sangat menikmati sorotan itu. Perburuan ini dengan cepat memakan korban pertamanya, para penyelidiknya sendiri. Detektif utama kasus ini, Dave Toschi dan Bill Armstrong, menghabiskan ribuan jam kerja, mewawancarai ratusan tersangka, dan mengikuti setiap petunjuk sekecil apapun. Mereka hidup dan bernafas dalam kasus ini, membawa pulang kengeriannya setiap malam. Tekanan tanpa henti untuk menangkap hantu ini perlahan-lahan menggerogoti mereka, baik secara profesional maupun personal. Di dunia jurnalistik, jurnalis kriminal Paul Avery menjadi salah satu target pribadi Zodiac yang mengiriminya surat ancaman yang mengerikan. Awalnya, Avery menikmati ketenaran karena meliput kasus ini, namun ancaman langsung itu mengubah segalanya. Ia jatuh ke dalam paranoia yang dalam, mulai membawa pistol kemana-mana, dan tenggelam dalam kecanduan alkohol dan narkoba. Perburuan ini telah mengubahnya dari seorang jurnalis bintang menjadi bayangan dirinya sendiri yang ketakutan.
Namun, tidak ada yang jatuh ke dalam lubang kelinci ini lebih dalam daripada Robert Graysmith, seorang kartunis politik di San Francisco Chronicle. Dikesampingkan oleh para detektif dan jurnalis profesional, Graysmith memulai investigasinya sendiri, didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia menghabiskan setiap waktu luangnya di perpustakaan, mengumpulkan setiap potongan informasi, dan mencoba melihat pola yang dilewatkan oleh orang lain. Obsesi Graysmith perlahan-lahan mengambil alih seluruh hidupnya. Ruang bawah tanahnya berubah menjadi pusat komando yang penuh dengan dokumen kasus, peta, dan buku-buku sandi. Ia mengabaikan pekerjaannya sebagai kartunis, dan yang lebih tragis, ia mulai mengasingkan keluarganya. Istrinya yang awalnya mendukung, akhirnya tidak tahan lagi dengan obsesi suaminya terhadap seorang pembunuh yang mungkin tidak akan pernah tertangkap dan meninggalkannya. Setelah bertahun-tahun melakukan pembunuhan dan mengirim surat, Zodiac tiba-tiba berhenti. Ia menghilang begitu saja, meninggalkan sebuah kekosongan yang mengerikan dan ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Bagi para penyelidik resmi, kasus ini perlahan-lahan menjadi dingin, ditumpuk di bawah kasus-kasus baru yang lebih mendesak. Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur terobsesi, keheningan ini justru lebih menyiksa daripada terornya. Robert Graysmith menolak untuk menyerah. Bahkan setelah ia kehilangan pekerjaan dan keluarganya, ia terus melanjutkan perguruannya seorang diri selama lebih dari 1 dekade. Ia mewawancarai saksi-saksi lama, menghubungi kembali para detektif yang sudah pensiun, dan dengan sabar menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang sangat rumit. Ia percaya ia telah menemukan pelakunya, seorang pria bernama Arthur Lee Allen. Meskipun Graysmith berhasil membangun sebuah kasus yang sangat kuat berdasarkan bukti-bukti tidak langsung terhadap Allen, tidak pernah ada cukup bukti fisik untuk menuntutnya secara resmi. Allen selalu punya alibi, lolos dari tes poligraf, dan sampel DNA-nya di kemudian hari tidak cocok dengan bukti yang ada. Graysmith mendapatkan jawabannya, tetapi ia tidak pernah mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Hantu itu tetap tidak tersentuh. Pada akhirnya inilah kemenangan terbesar Zodiac. Ia tidak pernah tertangkap, identitasnya tidak pernah terungkap secara pasti. Ia berhasil mengubah sebuah rangkaian pembunuhan brutal menjadi sebuah legenda urban abadi, sebuah teka-teki nasional yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Namun, warisan tergelapnya bukanlah para korban yang ia bunuh, melainkan kehidupan para pemburunya yang ia hancurkan secara perlahan dari jauh. Misteri Zodiac Killer bukanlah tentang menemukan siapapun menunya. Ini adalah sebuah kisah peringatan tentang sifat obsesi itu sendiri. Ini adalah jejak rahasia tentang bagaimana pengejaran terhadap kegelapan bisa membuat kita tersesat di dalamnya. Zodiac adalah sebuah lubang hitam yang menarik semua cahaya di sekitarnya dan tidak pernah melepaskannya. Ia membuktikan bahwa terkadang misteri yang tidak terpecahkan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada kebenaran yang mengerikan.